Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ke-37 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini uniknya apa? Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang sama. Kalau hadis yang pertemuan yang lalu itu hadis 36, di dalam hadis Muslim ada, hadis Bukhari ada, tapi lafaznya berbeda. Ini lafaznya sama, semua sama. Ini satu. Yang kedua, keunikan hadis ini adalah hadis qudsi. Dari mana kita mengetahui hadis qudsi? Nanti di permulaannya disebutkan fima yarwi an rabbih, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu hadis qudsi. Atau nanti hadis qudsi kita bisa melihat yaqulu ta'ala wa qala ta'ala. Ya, itu berarti hadis qudsi. Yang bacaan ini kita tidak jumpai di dalam Al-Qur'an. Ini hadis qudsi namanya. Tapi kita tidak usah mempertentangkan pekibannya, apakah lafaz dan maknanya atau makna dan lafaznya. Kata Imam An-Nawawi, fanada hadzal jidal. Kita tidak usah ngomong itulah. Ya, nggak usah ngomong ini makna apa lafaz, karena ada beda-beda. Ada lafaz dari Allah, makna dari Nabi, makna dari Allah, lafaz dari macam-macam. Jadi kita tidak usah kita perbincangkan yang itu. Kita melihat hadisnya, karena hadis ini termasuk dalam hadis qudsi, termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Hadis ini dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Jadi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis qudsi. Qala innallaha katabal hasanati wassayiat. Kita lihat terjemahannya dulu, kemudian setelah itu akan kita kaji hadis ini. Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Hadis ini dimulai dengan inna, itu adalah salah satu kalimat isbah dan taukid. Maknanya setiap kebaikan itu tercatat, setiap kejahatan itu juga tercatat. Tercatat bagaimana? Ada dua. Yang pertama kataba wuqu'ahu, yang kedua kataba sawabahu. Kalau kebaikan itu, yang pertama kataba wuqu'ahu, di mana terjadinya? Kita berbuat kebaikan di masjid, kebaikan itu sudah tercatat. Yang kedua kataba sawabahu, kebaikan kita juga dicatat oleh Allah pahalanya. Makanya nanti ketika kita lihat amal ibadah kita lihat tahajud kita, sudah jelas tahajud kita di mana, satu, pahalanya berapa. Ya, ini makna kataba di sini. Kataba wuqu'ahu wa kataba sawabahu. Kalau dijamakkan hasanah, kataba wuqu'aha wa kataba sawabaha. Jadi tempat sudah jelas, kebaikannya sudah jelas, pahala sudah jelas. Begitu pula kejahatan. Kejahatan yang kita lakukan itu
ditulis oleh Allah di tempatnya di mana. Kita berbuat maksiat di tempat A, kita berbuat maksiat di tempat B, semua sudah tercatat. Dan dapat juga kalau tadi pahala, kalau ini sanksi. Makanya ketika di padang mahsyar, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara wa ma 'amilat min su'. Seorang bisa melihat, bisa memantau kebaikan yang sudah dilakukan. Apakah kebaikan itu dilakukan di tempat A, tempat B, tempat C, dan pahala dari kebaikan itu sudah nampak sama dia. Satu. Yang kedua, ketika seseorang berbuat kejahatan itu pun sudah jelas. Catatan malaikat menunjukkan si fulan berbuat kejahatan di tempat A atau di tempat B, dan si fulan juga dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman pertama dari hadis ini. Pemahaman yang kedua, innallaha katabal hasanat wasaiat. Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Apa maksud menulis? Kataba wuqu'aha fi lauhil mahfuz. Allah sudah menulis semua catatan itu di lauhil mahfuz. Apakah kebaikan ataukah kejahatan? Sudah, ini satu. Pemahaman apa namanya? Kataba wuqu'aha di lauhil mahfuz. Yang kedua, kataba thawabuha. Allah Subhanahu wa taala mencatat. Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan pahala dia dan dosa dia bima dalla alaihi syar'u, seperti yang digambarkan di dalam syarat. Bagaimana dalam syarat? Seorang yang meninggalkan salat sanksinya begini. Seorang yang meninggalkan bayar zakat sanksinya begini. Seorang yang bersedekah pahalanya sekian. Seorang yang bersedekah mempermudah orang lain, dia salat tahajud, dia salat sunnah, pahalanya sekian. Ini pemahaman yang kedua. Artinya kataba thawabuhu mimma dalla alaihi syar'u. Jadi as-thawab wal jaza. Jadi pahala sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kecuali puasa, ya. Maka Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kita jangan salah memahami hadis ini. Puasa ini untukku, kata Allah, dan aku akan membalas pahala puasa itu. Nanti baik tanya kepu puasa ke Allah berlai puasa katanya. Dari mana berlai puasa katanya? Allah mengatakan saumuli, puasa ini untukku. Kita tidak tahu di dalam hadis ini ada kalimat ijazah saf. Maksud ijazah saf, puasa itu adalah hakku, kata Allah, untuk membalasnya, dan tidak aku nampakkan pahalanya. Kalau bersedekah, seorang bersedekah satu bi asyri amsalihah, dibalas 10 kali, bahkan dilipat gandakan lagi 700 kali. Maka Rasulullah mengatakan ila masya, sampai tidak terhitung. Maka ketika orang bersedekah, dia langsung terbayang 70 bahkan lebih daripada itu. Tapi ketika orang berpuasa, tidak bisa dia perhitungkan. Bisa saja dalam satu keluarga ada seorang ayah, ada ibu, ada 3 anaknya. Ayah tidak dapat apa-apa, pahalanya 0. Ya, seorang ibu pahalanya 5%. Anak yang pertama dapat 20%. Anak yang ketiga 30%. Anak yang kedua 30%. Anak yang ketiga bisa saja 100%. Karena nilai puasa mereka yang berbeda. Maka Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah hakku untuk membalasnya. Wa ana ajzi bihi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas puasa dia sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian dijelaskan secara rinci. Bayyana itu fasalah. Dijelaskan oleh Allah bagaimana kebaikan, bagaimana kejahatan. Karena hadis ini walaupun pendek tapi pembahasannya panjang. Ini kita bagi 2. Artinya pada pertemuan ini kita akan cerita kebaikan. Kebaikan mana yang diperhitungkan oleh Allah? Pertemuan selanjutnya, nanti pertemuan terakhir. Jadi pertemuan selanjutnya adalah Rabu terakhir sebelum kita masuk bulan suci Ramadan.
kita akan membahas kejahatan mana yang dicatat oleh Allah. Bagaimana model-model kejahatan? Apakah setiap kita mentang kegok dikira kejahatan? Ataukah kita berniat membantu orang lain sudah dikira kebaikan? Ya. Kebaikan mana yang dilipat gandakan oleh Allah? Ya, sekarang kita bicara tentang kebaikan saja dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bicarakan tentang kejahatan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat. Jadi hamma itu niat di dalam hati. Niat di dalam hati itu dibagi 4 kata Imam Ghazali. An-niyatu arba'atu maratibah. Niat itu ada 4 fase, 4 tahap. Tahap yang pertama, ini namanya hadithun nafsi, bisikan-bisikan. Jadi dari bisikan itu, hai ni semayang tahajud, hai ni baca Quran, hai ni puasa, itu bisikan. Ini yang pertama. Bisikan ini tidak diberikan apa-apa oleh Allah. Yang kedua, muyulun nafsi, kecenderungan jiwa untuk puasa. Sang tak puasa, sang tengok nyanyi, sang tengok dan terdekat. Nanti malam, ya kecenderungan jiwa saja, kecenderungan jiwa. Karena apa? Ajakan teman-teman. Atau temannya mengajak tengok ada puasa, dia cenderung jiwanya untuk puasa. Ini niat level kedua. Niat level pertama dan kedua tidak diperhitungkan oleh Allah, hanya juga oleh Allah. Maka baik dah fikir lu kanit aja kanit. Kalau niat kita itu level 1 dan 2, maka la yuhsab, itu tidak diberikan apa-apa. Niat kejahatan demikian pula. Level 1, level 2, kita berniat kejahatan, maka tidak diperhitungkan oleh Allah. Orang lain mengatakan, hai, itu mecu atau tak? Jiwanya cenderung nyucit atau mecu. Kecenderungan jiwa untuk mecu. Ketika dia meninggal dunia, kejahatan niat dia tadi tidak diperhitungkan oleh Allah. 2. Yang ketiga, namanya i'tiqadun nafsi. I'tiqadun nafsi, seseorang sudah beriktikad untuk berbuat kejahatan, atau dia beriktikad untuk berbuat kebaikan. Nyo kananin di malam, nyo lon beriktikad untuk temayang tahajud malamnya. Ya ni, hanale nyo ni hanale, nyo harus tahajud malamnya. Karena dia beriktikad dan kemudian dia meninggal dunia, amal ibadahnya sudah diperhitungkan oleh Allah. Tetapi berbeda nanti dengan orang yang bangun dan melaksanakan tahajud. Kita lihat bedanya apa? Apa beda orang berniat, dia meninggal dunia? Ada orang berniat, dia melakukan kebaikan. Itu berbeda. Nanti akan kita lihat di hadis ini. Apa beda orang berniat, dia sudah mempersiapkan sesuatu untuk berangkat haji, tiba-tiba dia meninggal dunia, dengan orang yang sudah berniat kemudian dia pergi ke haji. Atau bejo-bejo beda pergi haji, Pak, bersedekah saja. Dia sudah berniat, dia siapkan duit, siapkan sesuatu, siapkan makanan untuk dia sedekahkan. Tapi dia meninggal dunia, golong lu tujuh makanannya belum selesai dia berikan, dia sudah meninggal. Bagaimana pahalanya dengan orang mempersiapkan, besok dia berikan juga? Padahal kan sama saja, besok kan bisa diberikan oleh anaknya atau siapa saja, tapi pahalanya berbeda. Ya, ini maksudnya faman hamma bihasanatin. Ini ayat hadis ini, hadis dengan gaya bahasa syarat, syartiyah. Kalau maka syartiyah itu bisa dengan man. Ini faman hamma, itu fa itu bisa saja fa ibtida atau fa sababiyah. Barang siapa yang melakukan sesuatu, maka ya ada jawabnya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang, oh ya tadi niat tadi belum kita sebutkan satu lagi nanti supaya apa hadis ini. Yang terakhir yang keempat namanya al-azmu 'alal fi'li. Dia sudah bertekad penuh, lebih daripada kuat, lebih kuat dari yang ketiga. Kalau yang ketiga dia itikad saja, saya akan salat tahajud malam ini. Ya, dia beritikad. Tapi kalau yang keempat al-azmu 'alal fi'li, dia sudah yakin betul untuk salat tahajud, sehingga air wuduk sudah dia persiapkan. Nyo menyumati lampu karena air wuduk, sajadah karena, nyo karena, mandung karena. Atau dia ingin berpuasa besok, makanan kagak siapkan, semua sudah dia siapkan. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Ya. Falam ya'malha, dia belum melakukannya. Dia sudah berniat belum melakukan.
Kata Imam An-Nawawi, an-niyatu laisa hadithun nafsi, bukan niat level pertama. Maka Imam Nawawi setuju beliau dengan pendapat Imam Ghazali mengatakan bahawa niat itu 4. Bukan niat yang pertama hadithun nafsi, bisikan-bisikan saja. Kalau ada seorang bisikan-bisikan tengok nu puasa, dia mendengar kalimat itu, dia meninggal, tidak dapat pahala. Atau yang kedua, muyulun nafsi, cik tak puasa dia kecenderungan jiwa saja, bukan itikad. Dia meninggal dunia tidak dapat apa-apa. Ini kita sekarang cerita seorang berniat dan belum melakukan sesuatu, niatnya sudah level ketiga dan level keempat. Kataballahu indahu hasanah kamilah. Maka dia ditulis sebuah satu kebaikan yang sempurna. Ini bedanya. Kalau seseorang dia berniat dan dia meninggal dunia atau tidak dia kerjakan atau belum dia kerjakan dengan beberapa hal, maka dia sudah dapat kebaikan yang sempurna. Kebaikan sempurna. Kebaikan tahajud sudah dia dapat, kebaikan haji sudah dia dapat, kebaikan umrah sudah dia dapat. Maka jika katanya walaupun belum daya haji, tak daftar juga katanya, pasang niat ketiga dan keempat. Jangan pasang niat yang pertama dan kedua. Nyoi pegah ligok kah? Tak daftar haji kah? Dah daftar haji. Pegah ligok. Pegah ligok kabeh hana maoh segai. Eropa katru, kedai katru, keno katru, haji gelem tru. Kan habis hana maoh segai. Kakak ada daftar haji yang baik. Ini berarti dia belum level ketiga dan keempat. Kita jangan lihat umur dulu, Pak. Tak kalau umurnya kata 70, berangkat haji level tu. Tertutup berangkat. Yang jelas pasang saja niat ketiga dan keempat. Kalau ingin dapat pahala sempurna, pahala haji yang sempurna, pahala umrah yang sempurna, atau pahala sedekah yang sempurna. Sekarang niatkan terus 3 dan keempat. Neo tengok ya bantuan yatim. Kan kita siapkan. Ada beberapa kemungkinan. Apakah kita malam ini meninggal dunia, atau ketika besoknya hana jadeh dah jauh. Oh mana yatim? Hana jadeh dah jauh lah. Rupanya hana yatim. Rupanya enggak yatim dia. Rupanya tidak miskin, rupanya lebih kaya dari itu. Apakah pahala kita dipending atau diambil oleh Allah? Tidak. Tetap ditulis hasanah kamilah. Sekarang ada dibagi 4. Imam An-Nawawi, kebaikan itu kata beliau ada berapa di sini? 3 ya. Kebaikan itu ada 3. Yang pertama kata beliau, wal wajhu al awal. Ini yang pertama. Ayyas'a bi asbabiha walakin lam yudrikha. Seorang ingin mencapai haji, orang ingin haji tapi tidak bisa haji dia. Dia berangkat haji tapi tidak bisa. Pengkan taputan ya, Pak. Tapi dia sudah berusaha nyolong kupoi peng tu berangkat haji, tapi dia meninggal dunia. Atau sebab yang lain, gara-gara ambil ke kumpoi peng, tiba-tiba anak sakit, anak perleh ke pengnya. Ini bagaimana pahalanya? Kata Imam Nawawi, fahadha yaktubu lahu al-ajru kamilan. Allah menulis pahala dia sempurna, pahala dia. Ceritanya kan sudah diceritakan di berbagai kitab tasawuf dan tafsir. Ada seorang pemuda namanya Abdullah Al-Mubarak. Dia kepingin sekali naik haji. Dia tinggalnya di Yaman. Katanya beda pikir Umma Yaman tohat. Haji itu butuh duit juga. Karena sampai berapa hari di sana. Walaupun dekat mau makan apa. Makanya Abdullah Al-Mubarak dia kumpulkan duit. Dia sebagai tukang sol sepatu, cop-cop sepatu gok. Secara akal tak mungkin naik haji. Tapi dia kumpulkan duit. Dia sudah berazam. Ketika dia akan berangkat haji, dia sudah senang sekali. Karena sudah bertahun-tahun dia kumpulkan duit untuk berangkat haji. Dia ngomong kepada istrinya. Istrinya waktu itu sedang mengandung. Wahai istriku, saya mau berangkat haji, duit dikasih. Tinggalnya berangkat haji lu. Kamu tinggal di sini saja. Apa kata istrinya? Saya ridakan engkau berangkat haji wahai suamiku. Tapi saya mohon satu permohonan saja. Permohonan saya mencium bau kuah di samping tetangga kita ada bau kuah. Saya mau kuah itu sedikit saja. Setelah itu kamu terserah, besok mau berangkat haji terserah. Saya mau kuah itu saja sedikit. Oh itu mudah sekali kata suaminya Abdullah Al-Mubarak. Setelah itu Abdullah Al-Mubarak dia pergi ke tetangganya. Waktu itu tetangganya sedang memasak daging.
Abdullah Al-Mubarak saya minta daging sedikit saja, istri saya ngidam untuk makan daging ini. Apa kata tetangganya? Daging ini halal untukku dan haram untukmu. Abdullah Al-Mubarak hirun, pekan haram kelun, pekan halal gedron. Halal untukku sebab saya belum makan sudah 3 hari. Anak-anak saya belum makan sudah 3 hari. Yang saya masak ini bangkai yang saya ketemukan di jalan tadi. Karena tidak ada tahu apa yang kami makan. Ini mudarat ini. Maka bangkai binatang yang ketemu di tengah jalan, yang sudah mati saya ambil dagingnya, saya masak. Ini halal untuk kamu. Kenapa halal? Kamu mudarat hati. Kenapa baju? Tetapi haram untukmu. Kamu bisa cari yang lain kamu. Haji kamu tertanya, oh mana tengok berangkat haji tetangga sengsara. Tunggu sebentar. Dia pulang, dia ambil duit hajinya, dia berikan semuanya kepada dia, ya kepada tetangganya. KPP haji, sehingga dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, saya tidak jadi berangkat haji. Hai bukan hanya jadi berangkat haji, hai tetangga lu nggak sini pada berangkat haji. Nyana. Rupanya setelah kejadian itu, dia mengatakan saya tidak berangkat haji selama-lamanya. Kakilah lagi nyana, nggak mungkin lagi berangkat haji. Rupanya ini dalam riwayat itu. Ketika musim haji, ini Abdullah Mubarak nggak ada di sana. Ada 2 malaikat berdialog satu sama lainnya. Apa kata malaikat itu? Dan didengar oleh seorang ahli sufi. Ahli sufi ini di hadis dia riwayatnya disebutkan beliau ini faqih, ahli fikih dan lain sebagainya. Beliau setiap tahun naik haji, setiap tahun naik haji. Rupanya dialog 2 malaikat ini. Tahun ini tidak ada satu orang pun yang hajinya dikabulkan oleh Allah. Nggak ada satu orang pun. Ditanya oleh malaikat satu lagi, hai pokon Hana, yang jelas tahun ini tidak ada haji yang diterima satu orang pun. Terkejut orang kuno. Hai, saya setiap tahun naik haji. Saya artinya apa? Beliau ini seorang ahli ibadah. Oh haji lo ahli terima cik. Kemudian malaikat tadi mengatakan kecuali ada satu orang. Dia tidak naik haji tapi sudah dibadalkan hajinya oleh para malaikat. Karena ketulusannya, ikhlasnya untuk berangkat haji. Akhirnya ditanya siapa pemuda itu? Pemuda itu bernama Abdullah Al-Mubarak. Ya. Akhirnya orang yang faqih tadi dia penasaran. So Abdullah Al-Mubarak. Dia mencari ke pelosok Yaman Abdullah Al-Mubarak, tapi tidak ada yang kenal dengan Abdullah Al-Mubarak. Terakhir ditunjuk, oh Abdullah Al-Mubarak yang tukang cop-cop dapat pungok. Pak Rumohi, orang paling gaji di no. Ya namanya. Akhirnya malaikat ketemu dengan Abdullah Al-Mubarak, pemuda tadi, ahli fikih tadi. Apa kata beliau? Siapa nama kamu? Abdullah Al-Mubarak. Beruntunglah kamu. Semua haji kami itu tidak diterima oleh Allah, kecuali hajimu. Kamu tidak berangkat haji, tetapi kamu diterima hajimu oleh Allah. Apa yang kamu lakukan? Nyana. Akhirnya diceritakan semuanya. Saya sudah berniat penuh untuk berangkat haji. Duit sudah saya siapkan, tetapi saya melihat ada yang lebih afdal lagi saya berikan duit itu daripada saya berangkat haji. Tetangga saya. Nyana. Baru terharu pemuda ini. Jadi ahli fikih ini dalam riwayat itu beliau itu berasal dari Irak yang pergi haji setiap tahun. Beliau sudah kaya, urung malik, urung fakih lagi, orang yang paham agama lagi. Tapi hajinya tidak diterima oleh Allah. Makanya karena menyorong haji pun yang betul-betul kan. Tapi menyo haji ke keduanya kecilek-celek. Haji gileh nanti. Menyo haji pun makanya kewajibannya kenapa yang pertama? Karena seseorang kalau pertama itu dia memang betul-betul dia lakukan. Kalau sudah kedua, alah, jik kena gede alah, niatnya sudah lain. Ini yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Wa man yakhrud min baitihi, ini masih yang pertama nih. Seorang berusaha untuk melakukan sesuatu tapi tidak bisa dia. Dia ingin haji tapi tidak bisa. Dia kumpulkan duit. Setelah tapi tidak bisa dia naik haji. Ini model pertama. Model yang pertama ini diberikan pahala oleh Allah. Yaktubu lahu al-ajru kamilan. Pahalanya sempurna ditulis. Sempurna pahala haji. Maka tani lagi udahnya. Berangkat haji level ketiga dan level keempat. Arti level ketiga nyolong dia berangkat haji apapun caranya. Dan daftar lagi haji. Kemudian kalau tak berdoa lagi Allah. Kalau kita meninggal dunia, kita sudah ditulis pahala haji kita sempurna oleh Allah. Nyantai sampai ni pinau. Alah pun tak daftar haji bukan. Kita aja umrah mentong ni. Tak daftar haji jino tak daftar leher dodon.
Umur kata jomblo, leblon aja, hana mungkin ni. Kita bukan cari itunya. Kita sekarang kita pasang niat. Walaupun tidak mungkin, apa yang tidak mungkin kalau sudah Allah katakan kun fayakun. Makanya kalaupun kita meninggal dunia, kita tidak bisa mendapatkan haji, kita sudah dapat apa yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahul ajru kamilan. Dia dapat pahala sempurna, pahala hajinya. Ini dalilnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi barang siapa yang berencana berangkat fisabilillah, berjihad di jalan Allah, dia sudah mempersiapkan hartanya, mempersiapkan untuk berangkat dengan Rasulullah, tetapi yudrikul maut, dia meninggal dunia malam itu, maka pahalanya tetap diberikan kepada dia sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah walaupun dia belum berjihad lagi. Kenapa? Posisi dia sudah level ketiga dan keempatnya. Maka jika dia baik pesimis, optimis juga dia. Ya, saya harus berangkat ini, saya harus bantu anak yatim. Nanti ada model kedua nih, coba kita lihat. Sekarang model kedua. Ayyahumma bil hasanah wa ya'sumu 'alaiha walakin yatrukuha li hasanatin afdal minha. Seorang sudah berniat, malam ini sudah berniat untuk menolong, membantu anak yatim, tengok ya. Atau dia berniat untuk membantu orang lain, tetapi ketika besoknya berubah niatnya, manyo naik lebih afdalamnya, ya, naik lebih afdalam, maka dia tidak melakukan yang pertama, dia lakukan yang lebih afdal lagi. Apakah niat dia dapat pahala? Dapat pahala niat dia dapat pahala. Dia sudah melakukan yang lebih afdal lagi. Contoh, dia besok ingin bantu anak yatim. Ketika ingin bantu anak yatim, si A, watem dia bantu. Mana yang lebih sensara berbagi dari si A? Hana jadi gejok ke si A, gejok ke si B. Apakah niat dia ketika si A itu nak dapat? Niat dia dapat, pahalanya dapat. Ya, kenapa dia berubah pikiran? Karena ada sesuatu hal yang lebih afdal lagi. Contoh. Pada suatu hari datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nazartu ya Rasulullah, saya bernazar, in fataha Makkah, kalau nanti terjadinya Fathu Makkah, engkau bisa menguasai kota Makkah, nazartu bi an usalliya fi masjidik, saya berniat untuk salat di masjid engkau ya Rasulullah, ya Masjid Nabawi. Saya bersalat untuk Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Kejadian ini terjadi di Makkah. Apa kata Rasulullah? Salliha huna, salat kamu di sini. Ini lebih afdal dibandingkan sana. Ya, salatlah di Masjidil Haram kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pemuda tadi salat di Masjidil Haram. Dia tidak jadi salat di sana. Padahal nazarnya di sana tadi. Ini namanya apa? Meninggalkan sesuatu hal yang kita merubahnya kepada yang lebih afdal lagi. Daripada salat di sana lebih afdal salat di sini. Apakah niat kita tidak diperhitungkan oleh Allah? Kita tidak jadi salat di masjid Masjid Nabawi. Pahala di Masjid Nabawi dapat, di sini juga dapat. Ya, dua-dua menemui. Kalau tadi pahalanya ajru kamilan, pahalanya dapat sempurna. Kalau salat di sini, maka pahalanya 10 kali, 700 kali, bahkan lebih lagi. Itu belum lagi yang disabdakan Rasulullah. Barang siapa yang salat di Masjidil Haram, maka pahalanya sekian. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini model kedua. Sekarang model yang ketiga. Ayat rukuha takasulan. Seorang itu dia berniat sesuatu, setelah itu kabur. Dah contoh. Nyokani ni. Nyok temayang duha ni. Nya ni. Dek pon 8 temayang duha. Waktu yang ketupi dari rumah, itelpon lengan, taje kupi le saya. Nyo mangat taje kupi pon 8 ni. Duha kupi. Alah je kupi lah, je kupi. Ketika itu dia minum kopi. Dia meninggalkan salat duha untuk minum kopi. Apakah dapat pahala? Dia sudah berniat tadi malam. Hamma bifi'latin. Dia melakukan sesuatu. Apakah dapat pahala? Yang kita lihat. Kalau di sini disebutkan begini. Oh ya. Fataraka fahadha yusab. Dia dapat pahala juga. Yang punya pahala. Walaupun dia sudah melenceng. Kenapa? Ala hamil awal wal azmil awal. Walakin la yusabu alal fi'li. Dia ini dapat niat, pahala niat. Kenapa pahala niat? Niat dia sudah level ketiga.
Al-azmu, dia sudah yang ketiga. Yusabu 'alal azmi, walakin la yusabu 'alal fi'li. Tetapi pahala duhanya tidak ada. Pahala niat dia sudah dapat sebagai satu kebaikan penuh, tetapi pahala salat duha belum ada. Kenapa? Belum dia kerjakan salat duhanya. Seperti tadi, pahala sempurna hajinya dapat, tetapi pahala fadilah haji, kalau ini begini nanti, kalau salat ini begini, nah itu yang enggak dia dapat. Ya, ini Abdullah Al-Mubarak. Tapi pahala hajinya sudah sempurna. Pahala haji sudah sempurna. Tetapi pahala fadilah salat di sini nanti, kamu lempar jamrah, kamu tahallul, kamu sa'i, kamu wukuf di Arafah, dapat pahala itu tidak dia dapat. Kenapa? Karena dia belum berbuat lagi. Gini bidna cik nyo oronyo ya temayang duha, itelpon dengan je kupi, kadu kedai kupi. Ketika jam 9, alah kabuo temayang duha, kabuo kakeni di tengah laut. Nyo tengok temayang duha, tinggal pakalan je kupi mah. Je kupi lau pahala datang demi. Kenapa? Yusabu ala al-azmu al-awwal. Jadi niat dia itu diperhitungkan oleh Allah. Ya, begitu mudahnya kita berbuat kebaikan. Maka niatkanlah niat yang ketiga dan keempat. Jangan niat yang pertama. Niat yang pertama dengar orang lain. Hai, lu dengar nyo semayang tahajud pahala lagi nyo. Oh, lagi nyan Pak. Tak pegat sang manga cik nyan. Itu tak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia belum masuk level ketiga dan level keempat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Oh, mana pun bacut juga ini. Bacut. Kita lanjut lagi. Ini kita masih tentang kebaikan. Wa in hamma, ya ini yang lebih dahsyat lagi pahalanya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dia malamnya sudah berniat. Nyokanit level ketiga dan keempat. Dia sudah berniat untuk tahajud. Dia sudah berniat ini sebentar lagi saya akan salat duha pola 8. Ya. Fa'amilah, dia melakukan niat dia itu. Pola 8 jak masjid salat duha. Tengah malam gebedah salat tahajud. Kataballahu indahu 10 hasanat. Dia akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah. Ila 700 dhi'fin. Dan sampai 700 lipat. 700 kali. Ila adha'afin katsir. Bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat. Makanya dijelaskan di sini bagaimana berlipat-lipat ganda itu. Apanya yang diberikan pahala oleh Allah? Kok bisa berlipat ganda? Ya. Sekarang kita melihat penjelasan Imam Nawawi. Wa mudha'afatu thawabul hasanat. Kebaikan itu berlipat ganda. Takunu bi umurin. Berlipat ganda itu terkait dengan beberapa hal. Ada 4 hal di sini. Yang pertama az-zaman. Zaman itu waktu. Jadi ada waktu-waktu tertentu kalau kita melakukan pahalanya berlipat ganda. Ya, makanya itu yang kita kejar sebenarnya. Kenapa begini? Karena pahalanya banyak. Ya, yang penceroan. Apa pahala banyak? Baik katanya apa dapat yang tidak ada ininya, Pak. Belum demi pahala banyak. Ada yang tidak dapat pahala banyak. Ada yang dapat pahala banyak. Salah satunya ini. Yang pertama az-zaman. Ada sesuatu hal terkait dengan waktu pahalanya banyak. Apa itu? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashril awal min Dzulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10 awal Dzulhijjah. 1, 2 sampai 10. Ya. Apa kata Rasulullah? Ma min ayyamil amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ushr. Hari-hari lain itu kata Rasulullah, tidak ada hari lain kecuali lebih baik daripada 10 Dzulhijjah yang pertama. Apakah kita mau puasa, mau bersedekah dan lain sebagainya? Atau begini, ketika seorang berpuasa Ramadan, berbuat kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda. Kalau ditanya kenapa? Erat kaitannya dengan zaman karena bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan. Salat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak salat di Masjid Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kelebihannya. Ini namanya az-zaman. Waktu kita berada di sini, waktu kita berada di sini, ini lebih banyak lagi. Ya. Ini yang pertama az-zaman. Sampai-sampai sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah bisa menandingi 10 Zulhijjah? Bukan 10 Zulhijjah, al-ashru al-awwal. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu Allah bersumpah wal laili wasy-syaf'i wal watr wal laili.
wan laili idza ashar, wan laili idza ashar. Jadi saya bersumpah malam-malam 10, masuk 10 apa? 10 Zulhijjah. 1, 2, 3 sampai 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, apakah jihad fisabilillah bisa mengalahkan itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan wala jihad fisabilillah, tidak jihad fisabilillah juga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pahala itu lebih banyak, berlipat ganda terkait dengan al-makan. Makan itu tempat. Ya, kalau tadi waktu tadi bisa saja ini waktu ketika Zulhijjah, atau waktu ketika kita berada di Masjidil Haram, kita berada di Masjidil Aqsa, kita berada ini waktu memang. Yang kedua al-makan, makan itu tempat. Ya, kita tempatnya bagaimana? Ini tempat artinya nyo tempat, tajak gede tempat, tajak gede tempat. Rasulullah mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu ila Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, itu lebih afdal dari 1000 kali salat. Ya. Kecuali, kata Rasulullah, Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih dahsyat. Maka salatlah di Masjidil Haram. Ya. Beda semayang hotel, rugo, katruk gede semayang hotel. Makanya supaya pahalanya berlipat ganda, pergi keluar semayang ini. Nyampe tempat dadanya bukan anak semayang ini, anak tah semayang ini. Tapi anak tah. Kita ya udah semayang hotel tapi ya dalam hotel. Walaupun nanti ada sebagian pendapat ulama, ada yang menjorok ke Masjidil Haram itu dianggap masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka sebagian orang membuka ini hotelnya, dianggap dia sudah masuk Masjidil Haram karena sudah dekat dengan ini. Walaupun legenya ada. Maka apa salahnya datang dari hotel ke Masjidil Haram? Ini kalau ingin dapat pahala berlipat ganda. Harap udah semayang dalam hotel, tak bisa menyaingi Pak. Ruko aja kena, ruko aja. Kata aja kena, semayang di hotel. Kan ruko kemana kayak urut semayang di rumah tidur. Ataupun nyotek semayang jemaah, cuma dapat 27 derajat atau 25 derajat. Kelebihan afdal lainnya akan kita dapat. Ini namanya al-makan. Kemudian yang ketiga, bi'tibari al-amal. Amal perbuatan itu sendiri yang membuat pahala berlipat ganda. Apa amal itu? Qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Kalau seorang hamba ingin mendekatkan diri kepadaku, maka kerjakanlah ibadah-ibadah fardu yang aku wajibkan kepada dia. Nya. Nyo gede temayang sunat tapi fardu anda temayang. Wate tete yang kepu temayang sunat untuk lebih doa Allah. Betapa doa Allah temayang sunat fardu anda kubut ni. Makanya salat itu punya level. Level yang pertama adalah salat fardu, salat 5 waktu. Yang level yang kedua itu salat rawatib. Apakah rawatib ba'diyah atau rawatib qabliyah? Qabliyah atau ba'diyah? Yang ketiga, salat sunnah yang kita lakukan. Tahiyatul masjid, salat duha, salat sunat tasbih, salat tahajud, salat level ketiga. Ada orang ibu curut tahajud tapi tahajud kejaga waktu. Tapi sembahyang fardu hendak kejaga apa? Hendak ke perumahan tapu ya. Tarawih kejaga waktu. Tarawih kejaga waktu. Tetapi salat rawatib dia tidak jaga waktu. Mengetemayangkan taputan ayam. Kemudian salat fardu begitu juga. Jadi artinya inilah jenjang. Oh kalau mau ini ya salat fardu baik tinggal temayang fardu. Ya, setelah itu salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Mau dapat pahala banyak qabliyah dan ba'diyah. Kemudian selanjutnya nyanyi baru tambahan salat sunnah, sunnah apa nanti tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah isyraq, salat sunnah duha, salat sunnah macam-macam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya ini sekarang yang terakhir satu lagi. Kenapa pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bi'tibaril amil, karena orang itu sendiri. Ada apa dengan orang itu sendiri? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Khalid bin Walid. Nabi Muhammad ngomong kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu kan musyrik, kemudian setelah itu masuk Islam. Waqad waqa'a bainahu wa baina Abdurrahman bin Auf. Mereka ribut. Khalid bin Walid ribut ya. Artinya bukan ribut lagi ini kan dengan Abdurrahman bin Auf. Apa sabda Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid? Wahai sahabatku,
Ya Khalid, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku, termasuk Abdurrahman bin Auf. Rasulullah ngomong pribadi. Pribadi apa? Abdurrahman bin Auf, pribadi ini. Fawalladzi nafsi biyadihi. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, lau anfaqa ahadukum mithlu Uhud dhahaban, kalau ada di antara kalian yang berinfak satu emas, gunung Uhud itu emas semuanya, ma balagha min ahadikum wala nisfahu, tidak bisa menyaingi satu orang Abdurrahman bin Auf, apalagi setengah Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf mulia? Kenapa beliau itu hebat? Karena pribadinya yang hebat. Katanya bin Haji, ada pribadi yang hebat. Apa kata Ibnu Abbas ini sebagai penutup? Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu ingin dibangkitkan dalam keadaan terhormat, dan kamu hidup di dunia terhormat, meninggal dunia terhormat, dibangkitkan terhormat, jangan lupa salat tahajud. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Umaha hantagot di malam, 2 malam penanyi 2 malam 3. Oh hantagot minggu 3. Oh hantagot bulan 3. Paling enggak kita nak berdoa tahajud. Ya, nak berdoa tahajud. Maka ini pahala berlipat ganda gara-gara pelakunya sendiri. Bagaimana pelakunya? Dia orang ahli tahajud. Kenapa demikian? Karena Ibnu Abbas ketika menyikapi ayat itu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, orang ini akan terhormat. Di dunia dia terhormat, dikenal oleh para malaikat gara-gara sembahyang tahajud kuno. Kemudian orang ini dikenal ketika dia meninggal dunia. Ini terhormat namanya. Katanya menyuruh terhormat truk kena, apa yang dia pegang? Menyona karpet merah dapat duduk. Menyona dapat kalung lembah. Uru-uru kampung sudah mempersiapkan diri seminggu sebelum datangnya beliau. Artinya apa? Beliau orang terhormat. Terhormat karena jabatan. Waktu jabatan nak promolir. Waktu jahil lu nampak hana pakai karpet metika pi hana juga terlalu gede. Hana ada promolir. Ini maksudnya karena pribadinya terhormat. Demikian pula ini. Karena pribadi orang itu terhormat, orang itu ahli tahajud, yang Abdurrahman bin Auf itu ahli Badar, maka pahalanya berlipat ganda dan diberikan penghormatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia jangankan terhormat, dia juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain, kata Ibnu Abbas. Saya rasa cukup sekian, sudah jam 7:15. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut kejahatan. Bagaimana kejahatan yang diperhitungkan oleh Allah? Bagaimana kejahatan itu bisa berlipat ganda lagi? Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.